Yuk, Ya. open. Oke, jadi selamat malam semuanya. Malam. Di sini kita dari tim PT Surya Abadi Jaya Doa Ibu akan mempresentasikan tentang Librori, yaitu aplikasi perpustakaan digital. Lanjut. Nah, untuk pendahuluannya, seiring berkembangnya era digital, kebutuhan akan platform online seperti website semakin meningkat. Website memiliki peran penting dalam meningkatkan exposure, brand awareness, dan efisiensi operasional bisnis. Oleh karena itu, kami mengajukan rencana pembuatan website berbasis kebutuhan dan spesifikasi yang akan memberikan nilai tambah kepada PT Astra Argo Wijaya Kusuma. Oke, jadi untuk strategi marketingnya itu kita memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna. Dan yang kedua yaitu memiliki desain yang menarik dan responsif di berbagai perangkat. Lalu yang ketiga yaitu mendukung fitur-fitur yang dapat membantu klien dalam operasional bisnis online. Dan yang terakhir yaitu untuk menarik perhatian pengguna akan digunakan materi promosi berbasis clickbait seperti akses ribuan buku gratis hanya dengan satu klik di library. Perpustakaan digital masa depan ada di genggaman Anda. Oke, next. Untuk itu tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian metodologi project. Untuk ukuran projectnya yaitu perkiraan project dalam pengembangan memiliki ukuran sekitar 4 cloche, yaitu 4.000 baris dari codingan. Iya nggak? Iya. 4 kilo line of code, kalau nggak salah. Jadi terus yang kedua ada model Kokomo-nya. Itu untuk proyek ini kami menggunakan metode intermediate ya. Jadi kita menggunakan intermediate yaitu yang tengah-tengah. Dan untuk referensi software complexity-nya untuk proyek ini kami akan menggunakan software complexity yang semi detached, dan untuk programmingnya menggunakan framework Flutter untuk front end dan juga memakai Firebase pada database. Back end menggunakan PHP atau Laravel. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Coba nih, gua ya. Oke. Boleh. Oke, lanjut. Di sini produk dan layanan. Produk utama kami yaitu produk inti kami adalah platform digital terintegrasi yang menyediakan solusi komprehensif bagi pelanggan, dan juga ada layanan pendukung. Kami juga menawarkan layanan konsultasi, pelatihan, dan dukungan teknis untuk memastikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dan kami memiliki fitur unggulan seperti solusi kami memiliki fitur canggih seperti analitik canggih otomasi dan antarmuka pengguna dan juga intuitif. Di bagian pengembangan, kami berencana terus berinovasi dan menambahkan fitur baru untuk memperkuat keunggulan kompetitif kami. Next. Nah, di sini ada rencana implementasi dalam proyek kami. Yang pertama, fase-fase pembuatan. Di bulan pertama sampai kedua, analisis kebutuhan dan desain user interface dan user experience-nya. Dan juga bulan ketiga dan keempat, kami mengembangkan bagian back-end dan juga front-end-nya. Dan bagian kelima, kami pengujian atau testing dan juga debugging, dan juga perbaikan pada buah bug atau fitur yang ada pada proyek kami. Dan di bulan ke-6, kami melakukan launching dan juga training untuk klien. Dan selanjutnya, tools-tools yang digunakan, yaitu ada Visual Studio Code, dan juga tools mockup seperti Figma, dan juga prototype dari Figma-nya juga. Dan juga ada VPS, Apache, dan lain-lain. Nah, di sini kami juga ada diferensiasi produk, fitur unik, dan nilai tambah yang kami tawarkan akan membantu kami membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya, estimasi perhitungan. Dari segi effort itu berarti jangka waktu yang digunakan seperti kami sekitar 12,6% mon. Dan juga waktu yang dipakai dalam pengerjaan proyek yaitu sekitar 6 bulan, dan produktivitas sekitar 0,32 ribu baris kode per orang dalam 1 bulan. Jadi kami masing-masing developer melakukan codingan dalam 0,32 ribu baris kode pada 1 orang yang melakukan developing dalam 1 bulan. Oke, next. Ini lanjut juga atau gimana? Gue aja. Lanjut Oke. SWOT analisis. Yang pertama ada strength,
Penggunaan teknologi modern seperti Flutter untuk front-end, Firebase untuk database, dan Laravel untuk back-end. Desain UI UX responsif dan user-friendly. Lalu weakness-nya, ketergantungan pada koneksi internet, tantangan dalam penetrasi pasar awal. Lalu opportunities-nya, meningkatkan kebutuhan akan aplikasi perpustakaan digital di era pandemi dan pasca pandemi. Dukungan untuk literasi digital. Lalu yang terakhir, traits, yaitu kompetitor seperti Ipusnas yang sudah memiliki basis pengguna, potensi hambatan adopsi teknologi di kalangan tertentu. Nah, ini comparison with competitor. Jadi, aplikasi Ibusnas itu fokus utamanya menyediakan koleksi buku digital. Kelebihan dia adalah dikelola oleh pemerintah dengan dukungan koleksi besar. Kurangannya adalah antarmuka pengguna yang kurang modern. Lalu ini aplikasi yang kita buat, aplikasi library, fokus utama kita adalah solusi manajemen perpustakaan digital yang lengkap. Kelebihan, desain modern, fitur personalisasi, dan performa cepat. Kekurangan, belum memiliki ekosistem pengguna yang besar. Target marketnya adalah pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan akses literatur. Lalu perpustakaan, sekolah, dan kampus yang menginginkan efisiensi manajemen. Lalu workflow and mockup. Yang pertama, alur kerja aplikasi. Alurnya pengguna login atau mendaftar, lalu pengguna mencari buku berdasarkan kategori, judul, atau pengarang. Lalu melakukan peminjaman atau membaca buku digital, lalu mengembalikan buku atau memperpanjang masa pinjaman. Yang kedua, mockup review, layar login dengan desain minimalis, lalu dashboard pengguna dengan kategori buku populer, lalu halaman pencarian buku dengan filter. Apa nih? Steps yang oke. Oke. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang step atau rencananya. Yang pertama itu research, yaitu melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan perpustakaan digital, termasuk manajemen koleksi, sistem peminjaman, dan fitur pencarian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu eksperimen, yaitu mengembangkan prototipe awal dari aplikasi dan melakukan uji coba untuk memastikan fitur utama berjalan sesuai rencana, termasuk fitur manajemen pengguna dan koleksi. Dan yang ketiga yaitu optimize, yaitu mengoptimalkan aplikasi dengan menambahkan peningkatan performa, keamanan, dan user interface agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan lebih responsif lagi. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dari aplikasi kita yaitu UI dan UX yang menarik. Iya, jadi kalau misalkan aplikasinya Puspersnas itu kayak apa ya, kayak gitu-gitu aja, kayak kurang menarik. Ini kita udah buat aplikasi semenarik mungkin dengan warna biru yang melambangkan ketenangan dan juga kedamaian dalam pembacaan buku. Oke. Dan yang kedua itu fitur yang canggih. Fitur kita ini nggak kalah canggih dari Puspersnas, malah ada lebih canggihnya. Dan canggihan utamanya itu terdapat di bagian utamanya. Itu kita bisa melihat seberapa produktif kita dalam menggunakan aplikasi tersebut. Misalkan kita bulan ini membaca 12 buku. Nah, ntar bakal muncul, Anda di bulan ini sudah membaca 12 buku. Itulah letak kelebihan kita. Dan yang ketiga itu keamanan dan skalabilitas. Aplikasi kami memiliki keamanan yang sangat baik seperti menjaga data privasi perpustakaan, data pengguna, dan juga barang inventaris perpustakaan. Kami selalu mengupdate aplikasi bila terjadi pembaruan berkala pada sistem. Oke. Lanjutnya, scheduling. Untuk scheduling akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Ya, di sini untuk schedulingnya, di sini kami di bulan November sampai Desember kami melakukan identifikasi kebutuhan, dan juga Desember ke Januari kami melakukan membuat wireframe dasar UI UX. Itu di bulan November sampai Desember juga. Dan juga di Desember sampai Januari kami melakukan pengembangan fitur front end. Dan juga Januari sampai Februari kami menyiapkan infrastruktur di bagian back end. Dan juga Februari sampai ke Maret kami melakukan integrasi dan pengujian. Dan juga di bulan Maret itu kami juga melakukan di bagian optimasi sekaligus
di Maret sampai April dan juga menyusun dokumentasi. Dan juga ada di bulan April kami melakukan deployment dan peluncuran atau melaunching aplikasi kami agar bisa di-download oleh pengguna. Oke, next-nya. Oke, di sini budget dari aplikasi dalam pengembangan aplikasi kami. Di sini kami ada pengembangan website atau web app. Nah, dengan UI UX designer 2 orang 2 bulan dengan 10 juta per bulan budgetnya. Jadi budget yang dikeluarkan adalah 40 juta. Dan juga backend developer 2 orang 4 bulan dengan estimasi 12 juta per bulan dan total harganya yaitu 96 juta. Dan front-end developer 2 orang dengan 4 bulan dengan estimasi 12 juta per bulan yaitu harganya 96 juta juga. Dan QA-nya quality assurance-nya 1 orang 1 bulan dengan estimasi 10 juta. Dan terakhir ada project manager 1 orang 6 bulan. Itu dalam 15 juta per bulan dengan harga 90 juta. Dan juga total budget kami dalam pembuatan aplikasi sebanyak 395 juta. Nah, dan juga kami tidak melupakan infrastruktur dan tools. Nah, di sini ada server VPS. Server VPS itu berada di harga 5 juta dan juga mockup tools dan juga Figma subscription yaitu 3 juta, hosting dan domain dalam 1 tahun 3 juta, software lisensi 4 juta, dan biaya lain-lain seperti training untuk klien 5 juta, cadangan biaya tambahan 10%, 43 juta. Nah, jadi total budget tadi sudah dihitung melalui pengembangan infrastruktur dan juga biaya lain-lainnya. Oke, next-nya. Masih gue lanjut atau melanjutkan? Lanjut boleh. Oke. Oke, di sini ada UI dari login page. Di sini login page library management dari library. Nah, di sini ada username. Jadi user bisa menginputkan username juga password dengan login. Dan juga jika user tidak punya akun, maka dia bisa melakukan klik register di sini agar dia membuat akun dari awal atau membuat akun baru. Dan next-nya. Nah, jika sudah login akan aplikasi kami menampilkan UI seperti ini. Nah, di UI ini akan ada nama aplikasi dan juga untuk mencari buku. Di bagian pencarian buku ini, kita bisa mencari dan juga bisa menyimpan buku yang kita akan baca, dan juga akan menampilkan new atau baru rilis seperti buku yang dibuat oleh developer atau buku yang baru dirilis hari ini atau hari-hari yang akan datang juga akan bisa terbuka di situ. Atau coming soon juga bakal ada di situ. Nah, di semua buku ini akan ada menampilkan semua buku yang dari awal dipublish sampai seterusnya akan menampilkan semua list-list buku di sini. Oke, next-nya. Nah, di inside page ini, di bagian ini, dia akan menampilkan jumlah buku yang dibaca tahun 2024. Dan di sini akan menampilkan statistik dari user yang membaca pada setiap bulan. Misal Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga sampai Desember. Nah, di sini akan semuanya kelihatan dari hitungan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan juga 14. Oke, next-nya. Nah, ISBN search. Nah, di bagian ISBN ini, teman-teman bisa nyari dengan kode ISBN-nya untuk mendapatkan judul buku yang teman-teman mau. Juga agar teman-teman bisa baca melalui hipnosisnya dan juga preview singkatnya juga di bagian sininya. Nah, hanya dengan ISBN saja teman-teman bisa langsung mendapatkan judul buku yang teman-teman mau. Nah, itulah keuntungan juga buat aplikasi kami. Dengan hanya ISBN, teman-teman bisa mendapatkan buku yang teman-teman mau dengan lengkap, dengan judul, penulis, tahun terbit, dan juga hipnosis singkatnya. Oke, next-nya. Oke. About us, profil perusahaan kami. PT Surya Abadi Jaya 2000 adalah perusahaan teknologi informasi dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam menyediakan solusi digital untuk berbagai sektor bisnis. Kami berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar klien kami melalui layanan seperti pembuatan website, aplikasi mobile, sistem manajemen, dan platform e-commerce. Oke, baik, sekian dari kelompok kami, yaitu PT Surya Abadi
abadi jaya doa Ibu. Jika ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya ya kami mohon ampun kepada Tuhan kami. Baik, sekian dan Baik, sekian. Terima kasih. Pause record.